Ya, tadi kita mendoa bacakan Kisah Para Rasul 1 ayat 3. Ketika Tuhan bangkit, dia masih berada dengan murid-muridnya selama 40 hari. Dan kita membaca tadi selama 40 hari itu dia berulang-ulang membicarakan tentang kerajaan Allah. Ya, sebelum dia naik ke surga 40 hari berulang-ulang Tuhan Yesus berbicara kepada murid-muridnya tentang kerajaan Allah. Ya, walaupun di kitab ini tidak diberitahu poin-poin apa saja yang dibicarakan tentang kerajaan Allah, tetapi kita bisa tahu dari keempat kitab Injil. Di dalam keempat kitab Injil, Tuhan itu membicarakan kerajaan Allah. Ya, bahwa kerajaan Allah itu adalah dirinya sendiri. Bahwa kerajaan Allah itu adalah sesuatu yang organik, yang bisa berkembang biak. Pembicaraan-pembicaraan semacam ini itu pasti tidak akan masuk ya kepada pemikiran alamiah. Ya, coba saja saudara-saudari sampaikan, bicarakan, beritakan bahwa kerajaan Allah itu adalah diri Kristus sendiri. Bahwa kerajaan Allah itu adalah suatu perkembangbiakan. Ya, itu pasti Anda akan dianggap orang aneh. Demikian juga murid-murid tuh nggak paham. Karena pada saat di keempat Injil itu Tuhan Yesus masih ada di dalam daging. Dia belum menjadi roh. Dia belum masuk ke dalam murid-murid. Tetapi di Kisah Para Rasul ini 40 hari Tuhan Yesus berulang-ulang membicarakan tentang kerajaan Allah. Posisi Tuhan Yesus sudah berada di dalam murid-murid. Ya, walaupun dia berada juga di luar, itu hanya perkara roh ekonomikal. Ya. Karena saat itu murid-murid belum terbiasa, perlu dibantu dengan penampakannya selama 40 hari. Berbicara tentang kerajaan Allah yang tadi, ya, yang tidak ada di dalam konsep alamiah. Karena itu pasti 40 hari itu murid-murid menjadi jelas, ya. Karena saat itu Tuhan sudah berada di dalam murid-murid, menolong murid-murid menerima dengan pikirannya. Dari dalam roh mereka Tuhan Yesus menolong murid-murid memahami. Ya, jadi hari ini kita akan membicarakan soal kerajaan Allah. Prinsipnya sama. Anda dan saya harus ditolong untuk memahami tentang kerajaan Allah. Ditolong oleh roh Yesus yang tinggal di dalam Anda dan saya. Untuk kita dapat bisa memahami ya, bahwa kerajaan Allah itu adalah diri Kristus sendiri sebagai benih kerajaan Allah.
Jadi kerajaan Allah ini adalah suatu benih, dan benih ini akan berkembang biak. Ini adalah perkembangbiakan kerajaan Allah. Ya, perkataan-perkataan ini perkataan yang asing di dalam konsepsi alamiah. Karena umumnya kalau berbicara tentang kerajaan Allah, itulah suatu tempat di surga. Tempat yang menyenangkan, tempat yang tidak ada lagi penyakit. Tuhan Yesus bertahta. Nah, itu konsepsi alamiah tentang kerajaan Allah. Tetapi kalau kita berkata kerajaan Allah itu adalah perkembangbiakan Kristus. Nah, ini butuh bantuan Roh Yesus. Ya, yang tinggal di dalam seseorang, menolong, memahami, yang memberi pemahaman kepada orang tentang kerajaan Allah. Ya, puji Tuhan. Apa yang kita bicarakan ini adalah catatan-catatan dalam kitab Kisah Para Rasul, saudara-saudari. Kalau saudara-saudari baca pokok kitab Kisah Para Rasul adalah, ya, dicatat di pendahuluannya, pokok kitab Kisah Para Rasul adalah perkembangbiakan Kristus yang bangkit. Ini bukan perkembangbiakan Yesus, karena Yesus itu berbicara tentang Kristus yang di dalam daging selama 33,5 tahun. Jadi ini bukan perkembangbiakan Yesus, melainkan perkembangbiakan Kristus yang bangkit, yaitu Yesus yang telah melewati kematian dan kebangkitan, berkembangbiak. Ya, sekali lagi pokok kitab Kisah Para Rasul adalah perkembangbiakan Kristus yang bangkit dalam kenaikannya oleh Roh melalui murid-murid untuk menghasilkan gereja-gereja, ya, kerajaan Allah. Ya, gereja-gereja yang adalah kerajaan Allah. Jadi kalau disingkat pokok kitab Kisah Para Rasul ini, kalau kita singkat tuh bisa kita sebut perkembangbiakan Kristus untuk menghasilkan gereja-gereja atau kerajaan Allah. Nah, jikalau ada orang membaca Alkitab versi pemulihan, membaca pokok kitab Kisah Para Rasul yang tadi kita bacakan, mungkin ada orang bertanya, apa kerajaan Allah adalah hasil dari Kristus yang berkembang biak? Mereka akan heran, ya. Kerajaan Allah adalah hasil dari Kristus yang berkembang biak. Kesannya berkembang biak tuh seperti nggak sopan, ya kan, itu seperti hewan gitu berkembang biak. Kalau manusia kan lebih terhormat, beranak cucu gitu lah, ya. Tapi ini tidak, ini menggunakan istilah berkembang biak. Sepertinya kurang sopan gitu, ya. Orang-orang Kristen mendengar ini banyak yang heran. Kerajaan Allah adalah hasil dari Kristus yang berkembang biak. Mungkin mereka bertanya, di mana ayatnya? Nah, bagaimana saudara-saudari, di mana ayatnya kalau ada yang bertanya? Mungkin kita tidak berkeberatan dengan frase
Kristus yang berkembang biak menjadi kerajaan Allah. Tetapi walaupun kita menerimanya, apakah bisa enggak menyajikan ayat-ayatnya sehingga orang-orang menjadi jelas gitu. Dan mereka juga akan mengapresiasi cara kita mengupas Alkitab. Ya, kerajaan Allah adalah hasil dari Kristus yang berkembang biak. Di mana ayatnya? Yaitu di Romawi 3 ya, garis besar yang poin C. Poin C 1A ya. Itu ada di situ dicantumin, yaitu Markus 4 ayat 26, ayat referensinya. Kalau kita menguraikan Markus 4 ayat 26, maka orang akan menerima ya bahwa ternyata memang ada ayatnya. Kerajaan Allah adalah hasil dari Kristus yang berkembang biak. Nah, coba ya sekarang semoga saudara-saudari nanti juga bisa menjelaskan bahwa kerajaan Allah atau gereja adalah hasil dari Kristus yang berkembang biak. Di mana ayatnya? Markus 4 ayat 26. Ya. Dikatakan kata Yesus. Ya, Yesus di sana berkata, saya singkat ya. Pertama-tama kerajaan Allah itu, kata Yesus, seumpama orang. Nah, di stop dulu sampai di sana. Garis bawahi aja, kerajaan Allah itu seumpama orang. Jadi kerajaan Allah itu pertama-tama adalah orang gitu. Kerajaan Allah itu seumpama orang. Artinya kerajaan Allah itu adalah orang. Bukan suatu bangunan mati. Nah, kerajaan Allah itu adalah orang. Orang di sini adalah Kristus. Itu dijelaskan di dalam Markus pasal 9 ayat 1 sampai 3. Ya, di sana Tuhan Yesus kan berkata kepada murid-muridnya yang hadir di hadapan dia saat itu, bahwa di antara murid-muridnya ada yang tidak akan meninggal dunia sebelum mereka melihat kerajaan Allah datang. Tadi kan Markus 4 ayat 26, kerajaan Allah itu seperti orang. Dan Markus 9 ayat 1 berkata bahwa ada di antara murid-muridnya yang tidak akan meninggal dunia sebelum mereka melihat kerajaan Allah datang. Sebetulnya kerajaan Allah datang di sini tuh orang yang datang gitu. Bukan bangunan yang datang. Itu bisa kita lihat di ayat yang kedua dan ketiga. Setelah berkata bahwa ada murid-muridnya yang tidak akan meninggal dunia sebelum kerajaan Allah datang, di ayat 2 dan 3-nya itu yang datang Yesus gitu. Jadi kerajaan Allah datang itu sama dengan Yesus datang. Dia datang dalam wujud yang sudah ditransfigurasi, yang tubuhnya penuh cahaya. Kalau Matius 17 ayat 2 tuh mengatakan cahayanya tuh seperti matahari.
Jadi kata Tuhan, ada di antara murid-muridnya yang akan melihat kerajaan Allah datang. 6 hari kemudian yang datang adalah Yesus dalam cahaya yang kemilau. Artinya kerajaan Allah datang di ayat yang pertama, itu mengacu kepada Yesus yang datang di ayat kedua dan ketiga. Markus pasal 9. Jadi jelas ya, itulah maksud Tuhan Yesus memberi perumpamaan di dalam Markus 4 ayat 26 bahwa kerajaan Allah itu seumpama orang. Ditegaskan di dalam Lukas pasal 17 ayat 20-21 yang tadi kita doa bacakan. Ya, bahwa Tuhan berkata kerajaan Allah itu datang tanpa tanda-tanda lahiriah, sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Siapa yang ada di antara kamu? Ya, Tuhan Yesus. Ya, jadi jelas ya bahwa pertama-tama Markus 4 ayat 26, kerajaan Allah itu seumpama orang. Dan orang ini datang di atas gunung dalam cahaya yang kemilau. Itulah kerajaan Allah yang akan dilihat oleh murid-murid sebelum mereka meninggal dunia. Dan kepada orang-orang Farisi, Tuhan berkata bahwa kerajaan Allah itu ada di antara kamu. Siapa dia? Dia adalah Yesus sendiri. Jadi di sini kita sudah menemukan ayat bahwa kerajaan Allah adalah satu persona, yaitu Kristus itu sendiri. Jikalau orang-orang menghargai Alkitab, mereka tidak bisa menyangkal ayat-ayat tadi. Bahwa ayat-ayat tadi itu mengatakan kerajaan Allah itu adalah Kristus itu sendiri. Nah, jadi Kristus inilah yang berkembang biak. Nah, sekarang mengenai perkembangbiakan Kristus yang menjadi kerajaan Allah itu ayatnya di mana? Ya masih di Markus 4. Tadi kan kita baru baca ayat 26. Kita harus baca sampai ayat 29, baru di sana kita akan melihat bahwa kerajaan Allah adalah Kristus yang berkembang biak. Ya. Markus 4 tadi kita baca ayat 26, kata Yesus, kerajaan Allah itu seumpama orang. Nah, orang ini adalah orang yang menaburkan benih di tanah. Kita baca sampai ayat 29, kita bisa melihat bahwa benih itu ya, yang ditaburkan oleh orang itu mengeluarkan tunas, mengeluarkan tangkai, lalu ada bulir-bulir, kemudian ada butir-butir yang mengisi bulir-bulir itu. Lalu apabila buah itu sudah matang, bukan hanya sudah matang ya, tetapi juga diperbanyak, maka akan tiba musim menuai. Saudara-saudari, bisakah melihat di sini ada satu perkembangbiakan? Perkembangbiakan satu benih menjadi banyak butir, ya. Dan Tuhan Yesus mengawali perumpamaan ini dengan berkata, kerajaan Allah itu seumpama. Jadi jelas. Inilah dasarnya kita mengatakan bahwa kerajaan Allah itu pertama adalah Tuhan Yesus sendiri,
Kemudian Tuhan Yesus ini, Kristus ini berkembang biak. Inilah kerajaan Allah. Kalau orang-orang yang menghargai Alkitab tidak bisa menyangkal bahwa inilah ayat-ayatnya yang mengatakan bahwa kerajaan Allah adalah perkembangbiakan Kristus. Kita tahu di dalam kitab Yohanes, Kristus seperti satu benih jatuh ke tanah mati menghasilkan banyak butir. Dan di dalam Markus pasal 4, peristiwa perbanyakan butir itu disebut dengan kerajaan Allah. Ya. Wah, sudah sangat jelas ini ayat-ayatnya. Semoga saudara-saudari bisa terkesan dan mencatat, bisa juga berlatih menyampaikan perkara ini agar orang-orang Kristen, saudara-saudara kita bisa memahami bahwa kerajaan Allah itu bukan sebuah bangunan di surga, bukan satu rumah materi. Kerajaan Allah itu adalah Kristus itu sendiri sebagai benih. Benih ini mengeluarkan tunas, muncul tangkai-tangkainya beserta bulir-bulirnya. Kemudian bulir-bulir ini diisi menjadi butir-butir, bertambah banyak, akhirnya matang. Inilah kerajaan Allah menurut Markus pasal 4 ayat 26 sampai 29. Inilah ayat-ayatnya bahwa kerajaan Allah adalah hasil dari Kristus yang berkembang biak. Nah, ketika ini disampaikan oleh Tuhan Yesus, murid-murid belum paham karena Tuhan Yesus belum masuk ke dalam mereka. Tetapi ketika 40 hari itu, setelah Tuhan Yesus menghembuskan dirinya sendiri ke dalam murid-murid, pasti murid-murid itu sangat paham, sangat terkesan. Itulah sebabnya di dalam kitab Kisah Para Rasul kita melihat murid-murid memberitakan tentang kerajaan Allah. Kerajaan Allah itulah sebagai satu subjek utama dalam kitab Kisah Para Rasul. 40 hari itu waktu yang cukup lama. Tuhan Yesus menjelaskan berulang-ulang tentang kerajaan Allah. Apa yang dia jelaskan sudah pasti. Yang dia jelaskan adalah perkara hayat, perkara perkembangbiakan dirinya sendiri. Kenapa sudah pasti sedemikian? Karena di dalam kitab Injil Tuhan Yesus memang membicarakan tentang itu. Ya. Nah, sekarang kita maju lagi. Tadi kita sudah melihat kerajaan Allah itu adalah perkembangbiakan Kristus. Nah, kita sekarang juga harus bisa melihat dan menjelaskan kepada saudara-saudari kita ketika kita merawat mereka, agar mereka juga bisa mengenal kerajaan Allah. Ya. Kerajaan Allah itu apa? Kerajaan Allah itu adalah gereja. Masih banyak dan masih cukup sedikit orang-orang Kristen yang nampak bahwa kerajaan Allah yang tadi kita bicarakan itu adalah gereja. Artinya gereja adalah Kristus yang berkembang biak. Berapa banyak orang-orang Kristen menyadari bahwa gereja adalah perkembangbiakan Kristus? Oh Tuhan Yesus, umumnya orang tahu gereja itu suatu tempat ibadah orang-orang Kristen. Aduh, sungguh sangat kasihan definisi itu. Definisi Alkitab tentang gereja adalah gereja itu kerajaan Allah, dan kerajaan Allah itu adalah perkembangbiakan Kristus. Ya, di mana ayatnya yang mengatakan bahwa kerajaan Allah adalah gereja? Nah, kita harus bisa dengan cepat menyajikannya. Ayat yang
paling jelas ada beberapa ayat. Pertama di dalam Matius 16 ayat 18 sampai 19. Ya, di sana Tuhan Yesus berkata kepada Petrus, "Hai Petrus, engkau adalah batu. Ya, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku." Ya, sebelum saya menjelaskan tentang gereja adalah kerajaan Allah, perhatikan dulu di sini kata batu karang ya. Kan Tuhan berkata, "Engkau adalah Petrus," artinya batu. "Dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku." Petrus yang adalah batu itu berbeda dengan batu karang ya saudara-saudari, karena dari aliran Kristen tertentu menyangka bahwa batu karang itu adalah Petrus. Sehingga Petrus dianggap sebagai paus yang pertama. Padahal batu karang itu sebetulnya bukan mengacu kepada Petrus sebagai batu. Batu karang itu mengacu kepada wahyu tentang Kristus yang Petrus terima. Ya, di ayat sebelumnya, di ayat 17. Pertama-tama Petrus menerima wahyu tentang Kristus. Setelah Petrus menerima wahyu tentang Kristus, wahyu inilah yang akan menjadi batu karang, di mana Tuhan Yesus membangun gerejanya. Memang bahan-bahan bangunannya adalah Petrus sebagai batu, kita sebagai batu, semua kaum beriman sebagai batu. Itu bahan-bahan bangunannya. Tetapi batu karang itu bukan mengacu kepada kita. Batu karang itu mengacu kepada pewahyuan tentang Kristus. Jikalau Anda terus memberitakan tentang Kristus, orang-orang menerima pewahyuan tentang Kristus, itulah pembangunan gereja. Ya, jadi di ayat 18 di sini, Matius 16, kita sudah lihat Tuhan berkata, "Engkau adalah Petrus," yaitu batu. Dan di atas batu karang ini, pewahyuan tentang Kristus, aku akan mendirikan gerejaku. Nah, kata gerejaku di sini, di ayat yang ke-19 diganti oleh Tuhan menjadi kerajaan surga. Kata gereja dengan frase kerajaan surga atau kerajaan Allah, itu sebetulnya satu maknanya, hanya digunakan secara bergantian untuk memperlihatkan kepada kita bahwa kerajaan Allah itu adalah gereja, dan gereja itu adalah kerajaan Allah. Istilahnya ada dua, tapi maknanya sama. Inilah ayat yang memperlihatkan bahwa kerajaan Allah adalah gereja. Ya, saudara-saudari, semoga bisa memahami dan bagaimana menyampaikannya, menyajikannya kepada saudara-saudari lain. Nah, jadi kalau saya mau terjemahkan ke dalam bahasa yang santai gitu ya, seolah-olah Yesus berkata di dalam Matius 16 ayat 18-19 ini, seperti ini. "Hai Petrus, engkau adalah batu, bahan-bahan bangunan bagi gerejaku," gitu ya, seolah-olah Tuhan Yesus seperti itu berbicara. "Petrus, aku akan membangun gerejaku. Dan pewahyuan yang kau terima tentang aku dari Bapa itulah batu karang atau fondasi gereja." Ya, di ayat 19 Tuhan berkata, "Kepadamu akan kuberikan kunci-kuncinya." Kunci-kunci kerajaan surga itu, yang adalah gereja itu.
ada dua kunci ya yang Tuhan berikan kepada Petrus. Pertama, untuk membuka pintu gerbang gereja di hari Pentakosta, 3.000 orang masuk oleh khotbahnya Petrus. Kunci yang kedua digunakan oleh Petrus di rumah Kornelius ya, untuk membawa masuk orang-orang non-Yahudi. Kalau di hari Pentakosta itu orang-orang Yahudi. Jadi melalui dua kunci ini, pintu gerbang gereja terbuka, orang-orang Yahudi masuk, orang-orang non-Yahudi masuk. Itulah pemahaman Matius 16 ayat 18-19. Poinnya adalah kerajaan Allah adalah gereja. Ayatnya yang tadi, Matius 16 ayat 18-19. Tapi ada satu penegasan tentang gereja adalah kerajaan Allah, itu di dalam Roma pasal 14 ayat 17. Roma pasal 14 ayat 17 itu konteksnya adalah hidup gereja. Kita harus mengartikan ayat-ayat sesuai dengan konteksnya. Di dalam Roma 14 ayat 17 dikatakan kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Jadi kerajaan Allah di sini konteksnya adalah hidup gereja. Artinya hidup gereja adalah kerajaan Allah. Sebetulnya Paulus sedang membicarakan bagaimana hidup gereja di dalam ayat ini. Tetapi Paulus tidak berkata, sebab gereja bukanlah makanan dan ini. Tidak, Paulus menggunakan kata kerajaan Allah. Karena memang perkara kerajaan Allah inilah yang Tuhan Yesus selama 40 hari berulang-ulang memberi pesan kepada murid-muridnya. Beritakanlah kerajaan Allah. Termasuk Paulus pun melaksanakan ini. Itulah sebabnya Paulus tidak berkata gereja bukanlah soal makanan dan minuman dan seterusnya. Paulus menggunakan frase kerajaan Allah. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman. Maksud Paulus adalah hidup gereja, bukan soal makanan dan minuman dan seterusnya. Jadi di sini jelas ada penegasan bahwa gereja adalah kerajaan Allah. Ya, jadi kalau kita membagikan kebenaran-kebenaran yang kita miliki di pemulihan Tuhan semacam ini kepada orang-orang yang belum berada di tengah-tengah kita, kita harus berlatih, saudara-saudari. Berlatih menyampaikan fakta-fakta Alkitabnya, dasar-dasarnya, ayat-ayatnya, supaya orang-orang bisa ditawan. Ya, orang-orang yang mencari kebenaran, yang mengasihi Alkitab, pasti dapat kita tawan. Berpaling ke pemulihan Tuhan. Menjadi bahan bangunan, membangun gereja. Itu yang Tuhan mau. Tapi kita harus berlatih menyajikan fakta-fakta Alkitabnya. Ya, kalau soal kerajaan Allah adalah perkembangbiakan Kristus, itu saudara-saudari sudah biasa dengar ya. Bukan itu yang mau saya tekankan pagi ini. Yang saya mau tekankan itu adalah kita harus bisa menyajikan kebenaran-kebenaran di dalam pemulihan Tuhan berdasarkan ayat, fakta Alkitab, kebenaran dasar. Jadi orang-orang akan menerimanya dan berpaling ke dalam pemulihan Tuhan. Sama seperti di zaman Rasul, hari ini pun kerajaan Allah merupakan subjek utama pemberitaan kita di pemulihan Tuhan. Ya, kerajaan Allah yang bukan tentang
pemahaman tahayul, ya, sebuah bangunan di surga. Bukan. Kerajaan Allah yang adalah diri Kristus sendiri sebagai benih hayat, dilipat gandakan, dikembang biakan, ya, menjadi perbanyakan Kristus. Inilah subjek utama kita, saudara-saudari. Nah, oh Tuhan Yesus, jadi kita sekarang bisa melihat kerajaan Allah adalah gereja. Nah, sekarang kita ingin membicarakan tentang perkembangbiakan Kristus. Perkembangbiakan Kristus itu apa? Perkembangbiakan Kristus adalah pertumbuhan gereja. Kalau kita berkata pertumbuhan gereja, banyak orang Kristen yang sudah sering mendengar frase ini, pertumbuhan gereja. Tetapi pertumbuhan gereja ini adalah perkembangbiakan jemaat. Jemaat ya gereja, sama saja. Hanya istilah jemaat kan lebih mudah dipahami. Jemaat itu kan orang-orang. Kalau gereja itu kan sudah rusak maknanya. Gereja itu bagi kebanyakan orang kan organisasi. Nah, konsepsi Alkitab tentang pertumbuhan jemaat, ya, itu bukan sekedar jumlah jemaat, saudara-saudari. Nah, sampai di sini semoga kita yang ada di pemulihan Tuhan juga jelas, karena kita sering kali menganggap, ya, pertumbuhan jemaat adalah sekedar jumlah, gitu, jumlah jemaat. Sehingga banyak di antara kita yang targetnya itu jumlah jemaat. Hati-hati ini. Kalau Anda memiliki target jumlah jemaat, bisa-bisa tersesat. Bisa-bisa tidak lagi berada di dalam jalan hayat. Bisa-bisa keluar dari pemulihan Tuhan. Ya, di mata Allah Anda keluar dari pemulihan Tuhan. Bahaya. Pertumbuhan gereja itu adalah perkembangbiakan jemaat. Bukan jumlah jemaat. Kita harus menggunakan istilah ini, perkembangbiakan. Jangan lagi menggunakan jumlah jemaat. Kalaupun memang mau dikatakan seperti itu boleh, nggak apa-apa. Tetapi konsepsi tentang jumlah ini, jumlah jemaat adalah perkembangbiakan jemaat. Ada perbedaan antara perkembangbiakan jemaat dan pertambahan jumlah jemaat. Pertumbuhan gereja adalah perkembangbiakan jemaat, bukan sekedar pertambahan jumlah jemaat. Karena itu, semoga saudara-saudara kita, ya, di setiap lokal mengupayakan perkembangbiakan. Bukan sekedar mengupayakan jumlah kehadiran sidang-sidang. Jikalau jumlah kehadiran sidang-sidang menjadi target satu gereja lokal, ini bisa-bisa tersesat, saudara-saudari. Bisa saja tercapai dengan banyak cara, tetapi pertanyaannya, apakah pertambahan jumlah itu adalah perkembangbiakan jemaat
Oh, belum tentu. Ya, makanya jangan heran kalau pasang surutnya cepat gitu. Tidak, ya, jumlahnya itu bukan buah tetap. Saudara-saudari, saya beberapa kali mengisahkan kisah ini ketika Saudara Ali pertama kali diutus ke Taiwan mengadakan satu sidang perdana yang hadir tuh 500 orang. Tetapi Saudara Ali merasa ini kebanyakan ini. Saudara Ali merasa ini percampuran ini. Karena menurut Saudara Ali, gereja atau jemaat itu harus terdiri dari anak-anak Allah. Yang bukan anak-anak Allah tidak boleh hadir. Ya, gereja adalah tempat anak-anak Allah berkembang biak. Bukan sekedar orang-orang beragama Kristen hadir ibadah kebaktian. Jadi ini kebanyakan, ini 500. Ya, menurut perasaan Saudara Ali. Makanya langsung dia umumkan bahwa di sini kami tidak menyediakan fasilitas-fasilitas yang seperti umumnya disediakan di denominasi. Ya, ada mungkin bantuan dana, ada mungkin pengurusan surat-surat nikah, ya, sertifikat kematian. Ya, kita bukan soal itu. Di sini kita hanya menyediakan Kristus saja. Ya, kepada 500 orang itu Saudara Ali menyampaikan sedemikian. Hasilnya sukses. Saudara-saudari, minggu depannya yang bukan anak-anak Allah itu nggak datang lagi. Ya, tersisa hanya setengahnya dari 500 itu. Barulah di situ Saudara Ali merasa damai, sejahtera. Karena gereja itu tempat anak-anak Allah. Hanya anak-anak Allah yang boleh mengisi gereja. Dan anak-anak Allah inilah yang harus berkembang biak. Kalau yang bukan anak-anak Allah, ya berarti anak-anak dunia, anak-anak milik iblis, berkembang biak di dalam gereja. Celaka itu gereja. Celaka gereja kalau ada banyak anak-anak Allah, anak-anak iblis yang bukan anak-anak Allah. Karena konsepsi pertumbuhan gereja itu bukan adalah jumlah kehadiran. Konsepsi pertumbuhan gereja adalah jumlah perkembangbiakan anak-anak Allah. Semoga gereja-gereja lokal di Indonesia memiliki konsepsi ini. Sementara denominasi-denominasi menjanjikan janji-janji manis agar mereka bisa memiliki jumlah kehadiran yang besar. Kita jangan seperti itu. Ya. Di dalam hari ke-6 itu dikatakan bahwa gereja itu bukan tempat memanjakan orang, tetapi tempat Allah memerintah. Allah harus menjadi pemerintah. Dan anak-anak Allah harus diperintah oleh Allah sebagai hayat. Allah memerintah itu melalui hayat. Karena itulah Allah memberikan hayat kepada jemaat. Hayat inilah yang akan membuat jemaat mampu diperintah oleh Allah. Kalau seekor induk ikan memerintah kepada anak-anaknya untuk bisa berenang,
itu bisa dilaksanakan karena anak-anaknya memiliki hayat ikan. Otomatis perintah untuk berenang, menyelam, dan bernafas di dalam air bisa dilaksanakan. Karena hayatnya sesuai, hayatnya sepadan. Kerajaan Allah itu adalah suatu peraturan tertinggi di alam semesta bagi rakyatnya. Tanpa hayat Allah, tidak mungkin kita bisa hidup di dalam kerajaan Allah. Ya, itulah sebabnya kenapa di dalam kekristenan standar firman terus merosot. Karena ajarannya bukan memperhidupkan hayat Allah. Tetapi di tengah-tengah kita, standar kita sangat tinggi. Kita harus serupa dengan Allah dalam hayat dan sifat, dalam perilaku kita. Kenapa? Kita bisa melaksanakannya karena kita mengajar saudara-saudari perkara hayat. Hayat inilah yang akan membuat saudara-saudari bisa berkembang biak. Bukan sekedar menghasilkan jumlah kehadiran yang besar. Kita ingin kok jumlah kehadiran yang besar. Ya, jangan sampai Anda berkata nggak penting jumlah. Salah. Perkembangbiakan itu soal jumlah, saudara-saudari. Kita ingin jumlah. Itulah perkembangbiakan. Kalau tidak ada pertambahan jumlah, tidak ada perkembangbiakan. Tetapi yang kita inginkan tuh bukan jumlah kehadiran. Jumlah yang hadir bersidang. Bukan, tetapi jumlah perkembangbiakan. Dan ini sangat sulit. Tidak ada seorang manusia alami yang bisa melaksanakan perintah ini. Tetapi haleluya, Tuhan mengaruniakan hayat sehingga kita bisa melaksanakan perintah Allah. Gereja bukan tempat memanjakan orang. Gereja adalah tempat Allah memerintah. Dan kita diperintah. Dan perintahnya adalah kita harus berkembang biak. Anda yang tidak melahirkan, Anda yang tidak merawat saudara-saudari, Anda yang tidak menggembalakan saudara-saudari, tidak apa-apa, mungkin orang itu dilahirkan dari saudara-saudari lain, nggak apa-apa, tetapi kita bisa merawatnya, kita bisa menggembalakannya. Kalau kita terus demikian berlatih, pasti kita suatu saat pun melahirkan anak. Inilah perkembangbiakan, bukan sekedar mengupayakan jumlah kehadiran. Semoga gereja-gereja lokal memiliki beban perkembangbiakan. Ya. Oh Tuhan Yesus, kenapa? Karena gereja adalah kerajaan Allah. Dan tadi kita sudah menyajikan kerajaan Allah adalah soal perkembangbiakan Kristus. Cuman sungguh sayang sekali. Mungkin juga di antara kita masih ada konsepsi bahwa gereja adalah tempat ibadah. Kerajaan Allah itu pasti isinya anak-anak Allah. Tetapi tempat ibadah belum tentu. Tempat ibadah itu berisi orang-orang beragama Kristen. Ya, itu betul. Tetapi setiap orang yang beragama Kristen belum tentu anak-anak Allah. Ya, itulah sebabnya kenapa hari ke-6 menekankan kita perlu, orang-orang perlu dilahirkan kembali oleh Allah untuk memiliki hayat ilahi yang sepadan dengan sifat ilahi dan kerajaan ini. Saudara-saudari, apa yang kita bahas di sini adalah tentang kitab Kisah Para Rasul, dan kitab Para Rasul ini belum berakhir sampai hari ini. Belum berakhir. Ini yang masih harus kita lanjutkan sampai perkembangbiakan ini mencapai seluruh bumi, menjadi kerajaan Kristus. Tuhan Yesus, semoga Tuhan merahmati kita. Mohon maaf, tadinya saya ingin
meringkas agar saudara-saudari bisa berbagi nikmat. Ya, tetapi bebannya harus tersampaikan sehingga ternyata waktunya habis ya. Semoga saudara-saudari bisa menikmati berita-berita ini. Kita sudah sampai di akhir buku FKKP ya, tentang mengalami, menikmati, dan mengekspresikan Kristus bagian pertama. Minggu depan kita masuk ke dalam buku FKKP yang baru. Terima kasih. Haleluya. Mari kita menyeru nama Tuhan. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Terima kasih buat berita demi berita ya Tuhan. Dan pagi hari ini kami mendapatkan satu kesimpulan. Tuhan, kami adalah kerajaan-Mu. Kerajaan-Mu harus berkembang biak. Yang adalah Kristus sendiri yang berkembang biak. Biarlah ini Tuhan bukan hanya menjadi satu pengetahuan, tetapi benar-benar menjadi satu penghidupan di dalam setiap gereja-gereja lokal ya Tuhan. Gereja-gereja lokal harus jelas atas visi ini. Gereja-gereja lokal harus berkembang biak, menjadi perkembangbiakan Kristus. Sehingga pertambahan jumlah yang kami peroleh adalah pertambahan jumlah yang sejati, pertambahan jumlah yang murni, sesuai dengan kehendak Allah, sesuai dengan ekonomi Allah. Terima kasih Tuhan Yesus, kami cinta padamu. Selamat pagi saudara-saudari, sampai jumpa. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Terima kasih saudara-saudari, selamat pagi. Tuhan